Anda pernah bertanya-tanya sejauh mana Anda akan pergi untuk menyelamatkan hidup seseorang, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan segala sesuatu yang telah Anda capai? Ini adalah kisah emosional tentang perjuangan seorang dokter yang, ketika menemukan seorang anak laki-laki terluka di jalan, membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Alessandra, seorang ahli bedah yang berdedikasi dan memiliki prinsip yang kuat, tidak pernah membayangkan bahwa berjalan pulang yang sederhana akan membawanya ke dalam dilema yang begitu dalam. Apa yang dia lakukan selanjutnya tidak hanya menantang aturan rumah sakit tempat dia bekerja, tetapi juga mempertaruhkan karirnya. Dan yang lebih mengesankan, keputusan ini hanyalah awal dari serangkaian peristiwa yang akan mengungkapkan identitas sebenarnya dari anak laki-laki itu dan mengubah hidup semua orang di sekitarnya. Kepedulian Alessandra untuk mengabaikan protokol rumah sakit demi menyelamatkan hidup Lukas kecil adalah bukti bahwa, terkadang, perlu untuk melanggar status quo demi melakukan hal yang benar. Namun, harga yang dia bayar sangat tinggi: pemecatan, kecurigaan penculikan, dan penangkapan singkat. Tetapi, pada saat yang sama, keputusan ini membawanya ke jalan yang tidak terduga, di mana dia menemukan dukungan di tempat-tempat yang tidak terduga dan menyadari bahwa, bahkan dalam situasi yang paling sulit, selalu ada secercah harapan. Anda tidak akan percaya bagaimana kisah ini terungkap dan bagaimana, pada akhirnya, Alessandra tidak hanya mengatasi tantangan, tetapi juga membangun kehidupan baru dari abu apa yang tampak seperti kekalahan. Bersiaplah untuk terjun ke dalam narasi yang akan menantang keyakinan Anda, menggugah emosi Anda, dan menunjukkan bahwa perjuangan itu mungkin, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Karena, siapa yang bisa membayangkan bahwa menyelamatkan seorang anak laki-laki terluka di jalan akan memicu serangkaian peristiwa yang mengubah begitu banyak kehidupan? Jangan lewatkan detail dari kisah luar biasa ini yang membuktikan bahwa, terkadang, risiko terbesar membawa imbalan terbesar. Dan jika Anda sudah penasaran untuk mengetahui bagaimana semua ini berakhir, teruslah membaca untuk menemukan akhir yang mengejutkan dari perjalanan ini. Alessandra, seorang ahli bedah yang berdedikasi, akhirnya sedang dalam perjalanan pulang setelah 1 hari panjang di rumah sakit. Perjalanan tenang di malam hari adalah satu-satunya saat di mana dia bisa merenungkan kisah emosionalnya sendiri. Selama perjalanan, pikirannya tentang perjalanan perjuangan yang dia hadapi saat menjadi dokter mendominasi. Kehilangan ayahnya, akibat penyakit yang dapat diobati, adalah katalisator yang membawanya ke profesi ini. Menarik bagaimana hidup membentuk kita dengan tantangan yang, pada saat itu, tampak tak tertahankan, tetapi pada akhirnya, mengungkapkan kekuatan batin kita. Saat itu, Alessandra merasa bersyukur telah menemukan tujuan yang begitu kuat dalam dunia medis, meskipun itu berasal dari rasa sakit yang begitu mendalam. Saat berjalan di jalan-jalan yang tenang, Alessandra bertanya-tanya apakah ayahnya akan bangga padanya. Dia tahu bahwa, dengan memilih karir ini, dia menghormati ingatannya dan memastikan bahwa orang lain tidak merasakan rasa sakit yang sama yang pernah dia hadapi. Itu adalah tanggung jawab yang dia bawa dengan bangga, tetapi juga dengan sedikit melankolis. Bagaimanapun, sulit untuk hidup dengan damai dengan gagasan bahwa sesuatu yang begitu tragis diperlukan untuk menemukan jalannya. Meskipun demikian, dia menemukan kenyamanan dalam kisah-kisah perjuangan yang didengarnya dari pasien-pasiennya, seolah-olah setiap kemenangan mereka adalah imbalan kecil atas semua usaha yang dia berikan dalam pekerjaannya. Sampai di rumah di malam hari, setelah hari yang melelahkan, adalah sebuah kelegaan. Tetapi, pada saat yang sama, itu juga merupakan momen untuk merenungkan tantangan yang akan dihadapi di hari berikutnya. Dalam dunia medis, tidak ada jeda yang sebenarnya, selalu ada nyawa lain yang harus diselamatkan, kisah emosional lain yang harus ditulis. Alessandra tahu bahwa rutinitas tidak akan pernah mudah, tetapi dia juga tahu bahwa dia siap untuk apapun yang akan datang. Pengalaman masa lalunya telah memperkuatnya, dan kini, lebih dari sebelumnya, dia bertekad untuk melanjutkan misinya.
Dan begitu, saat membuka pintu rumah, dia merasakan bahwa hari berikutnya akan membawa tantangan baru, tetapi juga peluang baru untuk perjuangan. Di tengah malam, saat Alessandra bersiap untuk bersantai di rumah, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Saat melewati jalan yang sepi, matanya menangkap pemandangan yang membuatnya merinding. Seorang anak laki-laki, tidak lebih dari 6 tahun, bersandar pada dinding, dengan wajah yang ditandai oleh rasa sakit. Tanpa ragu, Alessandra berlari ke arahnya dan segera menyadari bahwa Lukas kecil memiliki lengan yang jelas-jelas patah. Secara naluriah, sisi medisnya beraksi, dan semua kekhawatiran hari itu lenyap. Sekarang, satu-satunya misinya adalah memastikan bahwa anak itu mendapatkan perawatan yang tepat. Alessandra tahu bahwa, secara teknis, dia seharusnya tidak ikut campur tanpa kehadiran orang tua atau izin dari rumah sakit, tetapi kesejahteraan Lukas lebih penting daripada protokol apapun. Ketika dia bertanya di mana orang tuanya, Lukas hanya menggelengkan kepala, tidak mampu menjelaskan. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Tanpa berpikir dua kali, Alessandra mengangkat anak itu ke pelukannya dan membawanya langsung ke rumah sakit tempat dia bekerja. Pikiran Alessandra sudah berputar cepat, mengorganisir mental semua langkah yang perlu dia ambil untuk memperbaiki patahan dan mengurangi rasa sakit Lukas. Setibanya di rumah sakit, Alessandra tahu bahwa dia akan memasuki wilayah berbahaya dengan membawa seorang anak tanpa pendamping dan membuat keputusan tanpa izin yang sesuai. Tetapi dia tidak bisa begitu saja membiarkannya terjebak dalam takdir. Bagaimanapun, berapa banyak kisah emosional perjuangan yang telah dia saksikan? Ini hanya akan menjadi satu lagi, dan Alessandra bersedia mempertaruhkan karirnya sendiri untuk memastikan Lukas memiliki kesempatan untuk melanjutkan perjalanannya. Saat dia mempersiapkan ruang operasi, dokter itu tidak bisa menghindari pikiran yang berulang. Jika dia tidak membantu, siapa yang akan melakukannya? Dan begitu, tanpa melihat ke belakang, Alessandra memutuskan bahwa operasi akan berlangsung, apapun risikonya. Dengan Lukas sudah di meja operasi, Alessandra merasakan tekanan setiap detik yang berlalu. Dia tahu bahwa apa yang akan dia lakukan bisa memiliki konsekuensi serius, tetapi kesejahteraan Lukas adalah yang terpenting. Saat dia mempersiapkan alat-alat, dia teringat cerita-cerita emosional perjuangan yang telah dia saksikan dalam karirnya. Momen-momen ketika hidup seorang pasien dipulihkan, melawan semua kemungkinan, memberi semangat pada tekadnya. Alessandra tahu bahwa dia sedang mengambil risiko besar, tetapi baginya, kegagalan yang sebenarnya adalah tidak mencoba. Operasi berlangsung dengan presisi yang sempurna, hasil dari bertahun-tahun pengalaman yang terkumpul. Alessandra bekerja dengan konsentrasi yang sulit ditandingi, setiap gerakan terhitung, setiap keputusan diambil dengan percaya diri. Saat prosedur berlangsung, dia bisa melihat cahaya di ujung terowongan, lengan Lukas dipulihkan, rasa sakitnya dikurangi. Itulah momen-momen seperti ini yang membuatnya menjadi dokter, untuk bisa menjadi perbedaan antara keputusasaan dan harapan. Ketika poin terakhir diberikan, Alessandra tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat, meskipun konsekuensinya bisa sangat berat. Namun, saat rasa lega dari keberhasilan operasi mulai terasa, realitas baru muncul. Alessandra tahu bahwa tantangan sebenarnya masih akan datang. Begitu Lukas stabil, dia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya yang impulsif. Meskipun begitu, ada ketenangan di dalam dirinya, sebuah perasaan tugas yang telah terpenuhi yang tidak bisa goyah oleh apapun. Setiap menit yang berlalu, Alessandra semakin memahami bahwa, terkadang, mengatasi tantangan yang menegangkan disertai dengan pengorbanan yang tidak terduga. Dengan kepastian ini, dia menantikan apa yang akan dibawa hari berikutnya, menyadari bahwa, terlepas dari apa yang terjadi, dia telah melakukan apa yang benar. Keesokan harinya, Alessandra masuk ke rumah sakit mengetahui bahwa dia akan menghadapi penghakiman yang bisa mengubah arah karirnya.
Panggilan untuk berkonsultasi dengan kepala bedah, Maurice, tidak mengejutkan. Dia dikenal karena ketatnya dan kepatuhan yang ketat terhadap protokol, dan Alessandra sudah bisa memperkirakan apa yang akan datang. Saat duduk di depannya, mata Maurice memancarkan campuran kekecewaan dan kedinginan. Ketegangan di udara terasa nyata. Maurice mulai mempertanyakan tindakannya, menyoroti seriusnya melakukan operasi yang tidak sah. Tetapi Alessandra, dengan tegas, membela keputusannya, menyatakan bahwa dia tidak bisa mengabaikan rasa sakit Lukas. Baginya, tugas seorang dokter adalah di atas segala-galanya merawat mereka yang membutuhkan, terlepas dari aturan yang telah ditetapkan. Namun, Maurice tidak mau mendengarkan alasan. Baginya, pelanggaran protokol adalah hal yang tidak dapat diterima, dan konsekuensinya harus menjadi teladan. Setelah diskusi singkat, yang lebih mirip monolog tuduhan dari Maurice, keputusan diumumkan, Alessandra dipecat. Kata-kata itu jatuh seperti pukulan, tetapi Alessandra sudah mengharapkannya. Meskipun begitu, kenyataan dari situasi itu mengguncangnya. Mengabdikan bertahun-tahun hidupnya di rumah sakit, hanya untuk dipecat karena mengikuti instingnya, adalah pukulan yang berat. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak akan menyesali apa yang dia lakukan. Kesehatan dan keselamatan Lukas adalah prioritasnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia kompromikan, tidak peduli biayanya. Sementara Maurice menandatangani dokumen pemecatannya, Alessandra bangkit, tetap menjaga sikapnya. Dia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanannya. Sebenarnya, ini hanya bab lain dalam kisah mengharukan tentang ketangguhannya. Sebelum pergi, dia menatap Maurice dan dengan tenang berkata, "Saya telah melakukan apa yang benar. Dan saya akan melakukannya lagi." Pintu ruang konsultasi menutup di belakangnya, dan Alessandra merasakan gelombang ketidakpastian yang datang dengan kehilangan pekerjaannya. Tetapi, pada saat yang sama, tekad baru mulai tumbuh di dalam dirinya. Dia belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi dia siap untuk menghadapinya. Setelah pemecatannya, Alessandra memutuskan untuk mengambil waktu untuk merenungkan peristiwa terakhir. Namun, ketenangan yang dia cari dengan cepat terputus ketika, saat menyalakan televisi, dia melihat laporan yang mengejutkan. Anak laki-laki yang dia operasikan, Lukas, sebenarnya adalah seorang anak yang hilang, yang dicari dengan putus asa oleh orang tuanya dan pihak berwenang. Kesadaran itu datang dalam hitungan detik, dan Alessandra merasakan campuran lega dan kekhawatiran. Lega karena telah membantu seorang anak yang membutuhkan, tetapi khawatir karena menyadari bahwa tindakannya bisa disalahartikan. Dia tahu bahwa dia perlu menghubungi keluarga Lukas secepat mungkin untuk menjelaskan semuanya. Tanpa membuang waktu, Alessandra menelepon nomor yang diberikan dalam laporan tersebut dan dijawab oleh Victoria, ibu Lukas, yang terlihat sangat emosional. Kata-kata Alessandra berhati-hati, menjelaskan bagaimana dia menemukan Lukas dan apa yang dia lakukan untuk membantunya. Namun, Victoria, dapat dimengerti, merasa curiga, terutama ketika dia tiba di rumah sakit bersama polisi. Bagi Victoria, masih sulit untuk memahami bagaimana putranya bisa berada di tangan seorang dokter bedah yang dipecat karena melanggar aturan rumah sakit. Alessandra tetap tenang dan sepenuhnya berkolaborasi, menjelaskan setiap detail dan menunjukkan bahwa satu-satunya niatnya adalah menyelamatkan anak laki-laki itu. Situasi itu tegang sampai Alberto, ayah Lukas, juga tiba di rumah sakit. Dia adalah seorang pria berpengaruh, yang kehadirannya tampak mengubah dinamika situasi. Setelah mendengar versi Alessandra dan memverifikasi fakta dengan tim medis, Alberto menyadari bahwa kisah mengharukan tentang ketangguhan Lukas, yang sekarang aman dan sehat, hanya mungkin terjadi berkat intervensi berani Alessandra. Ketegangan mulai mereda, tetapi suasana masih dipenuhi dengan emosi yang bertentangan. Alessandra tahu bahwa, meskipun begitu,
masih ada jalan panjang di depan untuk menjelaskan seluruh situasi dan memulihkan kepercayaan keluarga. Meskipun situasi mulai tenang, Alessandra mendapati dirinya terjebak dalam serangkaian peristiwa yang tidak terduga. Saat mencoba keluar dari rumah sakit, dia terkejut oleh polisi yang masih menyelidiki kemungkinan penculikan Lucas. Meskipun telah memberikan penjelasan kepada Victoria dan Alberto, hukum harus tetap di jalurnya. Alessandra ditahan sementara, sebuah pengalaman yang membuatnya terguncang, tetapi tidak terjatuh. Momen itu adalah ujian ketahanan, dan dia tahu bahwa kebenaran akan menang. Selama interogasi, Alessandra tetap tenang dan merinci setiap langkah yang dia ambil, sejak saat dia menemukan Lucas hingga keputusan untuk mengoperasinya. Saat Alessandra berada di bawah penahanan, penyelidikan dilanjutkan dengan polisi mewawancarai saksi dan meninjau rekaman kamera keamanan rumah sakit. Bukti-bukti dengan jelas menunjukkan bahwa dia bertindak karena kasih sayang dan kebutuhan medis, dan tidak ada indikasi niat buruk dalam tindakannya. Kisah mengharukan tentang ketangguhan Lucas dan pemulihannya berkat operasi Alessandra dikonfirmasi. Ketika pihak berwenang menyadari bahwa penangkapannya adalah kesalahpahaman, dia dibebaskan. Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas yang dalam padanya, memperkuat tekadnya untuk berjuang demi apa yang dia yakini benar, meskipun jalannya sulit. Saat keluar dari kantor polisi, Alessandra disambut oleh Alberto, yang tampak lega melihat bahwa semuanya telah dijelaskan. Dia mengungkapkan rasa syukurnya dengan cara yang tidak diharapkan oleh Alessandra, menawarkan dukungan tanpa syarat. Koneksi yang terjalin di antara mereka selama episode ini tidak dapat disangkal. Alberto tahu bahwa Alessandra telah mempertaruhkan karirnya untuk menyelamatkan putranya, dan tindakan itu tidak akan luput dari perhatian. Dengan kepercayaan orang tua Lucas sekarang sepenuhnya dipulihkan, Alessandra merasa bahwa, meskipun dia telah menghadapi salah satu momen terberat dalam hidupnya, sesuatu yang positif mulai muncul. Setelah penyelesaian kasus ini, berita tentang penahanan dan pembebasan Alessandra menyebar dengan cepat di rumah sakit. Lingkungan itu tegang, dan banyak yang bertanya-tanya bagaimana kisah emosional tentang ketahanan ini dapat mempengaruhi institusi. Namun, apa yang tidak diharapkan siapapun adalah intervensi dari Alberto. Sebagai anak pemilik rumah sakit, dia memiliki pengaruh yang cukup besar dalam keputusan administratif, dan dukungannya kepada Alessandra mengubah jalannya peristiwa. Dia tidak hanya membela tindakannya, tetapi juga menuntut tinjauan terhadap kebijakan yang mengutamakan protokol daripada kehidupan pasien. Ini menyebabkan kegemparan di kalangan manajemen, yang sekarang harus menghadapi tekanan internal dan eksternal. Maurice, kepala bedah, yang telah memecat Alessandra dengan sangat keras, kini mendapati dirinya berada di tengah badai. Kritik terhadap keputusannya untuk mengutamakan aturan daripada kesejahteraan seorang pasien sangatlah tajam. Manajemen rumah sakit, di bawah pengaruh Alberto dan dampak negatifnya, memutuskan untuk meninjau posisi Maurice. Dalam sebuah pertemuan tegang, menjadi jelas bahwa pendekatan kaku yang ia miliki sudah tidak lagi memiliki tempat di rumah sakit yang perlu beradaptasi dengan kebutuhan manusia dan emosional pasien. Sebagai hasilnya, Maurice dipecat dari jabatannya, sebuah akhir yang tidak pernah ia bayangkan, tetapi dianggap perlu oleh banyak orang di dalam institusi. Dengan keluarnya Maurice, rumah sakit membutuhkan pemimpin baru untuk tim bedah, seseorang yang memahami baik ilmu kedokteran maupun pentingnya empati dan perawatan yang humanis. Saat itulah, dengan dukungan dari Alberto, Alessandra diundang untuk mengambil posisi sebagai kepala bedah. Promosi ini, selain menjadi pengakuan atas keberanian dan kemampuannya, melambangkan perubahan paradigma di rumah sakit. Alessandra tahu bahwa posisinya yang baru akan membawa tantangan yang lebih besar, tetapi ia juga melihat ini sebagai kesempatan untuk mendorong pendekatan yang lebih penuh kasih dalam kedokteran. Dan demikianlah, sementara gema peristiwa terbaru masih bergema, Alessandra bersiap untuk memimpin dengan hati dan pikiran,
bertekad untuk melanjutkan kisah emosionalnya sendiri tentang ketahanan. Seiring berjalannya waktu, Alessandra mulai mendekati Victoria dan Lucas, membangun ikatan yang melampaui sekadar pengakuan karena telah menyelamatkan nyawa anak itu. Apa yang dimulai sebagai hubungan formal dan saling menghormati mulai berubah menjadi persahabatan yang tulus. Victoria, yang awalnya membawa keraguan dan ketakutan, mulai melihat Alessandra sebagai orang yang dapat dipercaya, seseorang yang tidak hanya memiliki keterampilan medis, tetapi juga hati yang dermawan. Lucas, pada gilirannya, melihat Alessandra sebagai sosok kasih dan perlindungan, sesuatu yang sangat ia butuhkan selama masa-masa tersulit dalam hidupnya. Kunjungan Alessandra ke rumah Victoria menjadi sering, dan segera dokter itu merasa menjadi bagian dari keluarga. Saat ikatan semakin erat, koneksi baru mulai berkembang. Alberto, yang telah menunjukkan dukungan tanpa syarat kepada Alessandra, mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Apa yang awalnya tampak hanya sebagai kolaborasi profesional, dengan tujuan untuk memperbaiki lingkungan rumah sakit, mulai mendapatkan bentuk yang lebih personal. Alessandra, yang selalu fokus pada karirnya dan memiliki sedikit pengalaman dalam hubungan, mulai menyadari kualitas yang ia kagumi dalam diri Alberto. Dia tidak hanya seorang pria berpengaruh, tetapi juga seseorang dengan visi yang empatik dan kemampuan untuk memahami tantangan yang dihadapinya. Persahabatan di antara keduanya secara bertahap berkembang menjadi sesuatu yang lebih, dan segera mereka mendapati diri terlibat dalam hubungan yang mengikat kehidupan mereka dengan cara yang tak terduga. Babak baru dalam kehidupan Alessandra membawa keseimbangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di samping Alberto, dan dengan kasih sayang yang tumbuh untuk Lucas, ia mulai melihat hidupnya berubah. Hubungannya dengan Victoria juga menguat, menjadikannya sosok ibu bagi Lucas, yang melihat Alessandra sebagai ibu kedua. Harmoni yang terjalin di antara mereka tidak menghapus kesulitan yang dihadapi, tetapi menawarkan perspektif baru, sebuah kesempatan untuk membangun sesuatu yang indah dari tantangan. Alessandra merasa, untuk pertama kalinya, ia menemukan keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadinya, sebuah keseimbangan yang menjadikan kisah ketahanannya semakin kaya dan emosional. Seiring berjalannya bulan, hubungan antara Alessandra dan Alberto menguat dengan cara yang tidak pernah diprediksi oleh keduanya. Koneksi yang dimulai dengan cara tak terduga, di tengah krisis dan kesulitan, berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Pernikahan di antara keduanya menjadi perayaan intim, tetapi penuh makna. Lucas, yang selalu dekat dengan Alessandra, bersinar dengan ide memiliki keluarga baru. Dia terlibat dalam setiap detail, dari pemilihan bunga hingga penyesuaian akhir dasi Alberto. Ini adalah momen kebahagiaan dan pembaruan, dan bagi Alessandra, pernikahan ini mewakili fase baru dalam hidupnya, di mana ia bisa menyeimbangkan karir kedokterannya dengan rumah yang penuh kasih dan harapan. Setelah pernikahan, Alessandra dan Alberto mulai membangun kehidupan keluarga yang solid. Mereka pindah ke rumah yang lebih luas, di mana Lucas memiliki kamar yang dihias dengan segala yang dia sukai. Kehadiran Alessandra dalam kehidupan anak itu sangat penting untuk membantunya mengatasi trauma masa lalu, dan segera dia mulai melihatnya sebagai ibu sejatinya. Beberapa tahun setelah pernikahan, Alessandra dan Alberto menyambut anggota baru dalam keluarga, Arthur, seorang bayi yang membawa lebih banyak kebahagiaan ke rumah. Lucas, kini sebagai kakak, sangat senang dengan kedatangan Arthur, dan kehidupan keluarga menjadi siklus cinta dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kehidupan keluarga Alessandra sudah lengkap. Dia, yang telah memulai perjalanannya sendirian dan bertekad untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain, kini menemukan realisasi yang sama di dalam rumahnya sendiri. Setiap hari membawa pelajaran dan tantangan baru, tetapi dia dikelilingi oleh suami yang mendukungnya tanpa syarat, seorang anak yang mengaguminya, dan seorang bayi yang menerangi harinya dengan senyuman. Alessandra tidak tertipu, dia tahu bahwa hidup tidak akan selalu mudah,
tetapi dia siap menghadapi segala sesuatu yang datang, karena dia telah menemukan dalam keluarganya sumber kekuatan dan inspirasi yang tak ada habisnya. Pernikahan dan kehidupan keluarganya adalah puncak dari kisah emosional tentang ketahanan yang masih terus ditulis. Seiring berjalannya waktu, Alessandra menemukan momen ketenangan untuk merenungkan perjalanannya. Duduk di kantornya, di mana berbagai foto keluarganya menghiasi dinding, dia berpikir tentang bagaimana hidupnya telah berubah sejak malam itu ketika dia menemukan Lukas. Perjalanannya penuh dengan suka dan duka, tetapi setiap tantangan yang diatasi membuatnya merasa lebih kuat. Sekarang, sebagai kepala bedah, dia tidak hanya memimpin dengan kompetensi teknis, tetapi juga dengan pemahaman yang mendalam tentang kisah-kisah emosional tentang ketahanan yang dibawa oleh setiap pasien. Alessandra tahu bahwa perannya lebih dari sekadar kedokteran. Dia adalah seorang mentor bagi rekan-rekannya, seorang ibu untuk anak-anaknya, dan seorang istri bagi Alberto, yang selalu berada di sisinya. Saat melihat Arthur dan Lukas bermain bersama, Alessandra tidak bisa tidak merasakan rasa syukur yang mendalam atas jalan hidup yang telah diberikan kepadanya. Bahkan momen-momen yang paling sulit, seperti pemecatannya dan penahanannya yang menyusul, kini tampak perlu agar dia sampai di tempatnya sekarang. Episode-episode ini mengajarinya pentingnya berjuang untuk apa yang benar, terlepas dari konsekuensinya. Alessandra tahu bahwa kisahnya menginspirasi, dan itu memotivasinya untuk terus bekerja tidak hanya sebagai seorang ahli bedah, tetapi juga sebagai suara aktif dalam isu-isu sosial, memperjuangkan kondisi kesehatan yang lebih baik untuk semua, terutama bagi mereka yang, seperti Lukas, seringkali dilupakan oleh masyarakat. Warisan Alessandra sedang dibangun setiap hari, tidak hanya di dalam rumah sakit tetapi juga di dalam rumahnya sendiri. Dia bangga dengan keluarga yang telah dibentuknya dan dampak positif yang ditinggalkannya dalam kehidupan banyak orang. Namun, dia tahu bahwa pekerjaannya belum selesai. Akan selalu ada tantangan baru dan peluang baru untuk membuat perbedaan. Sementara itu, Maurice, yang telah dipecat, juga menemukan arah baru dalam hidupnya. Dengan merombak pendekatannya terhadap kedokteran, dia menjadi sosok yang dihormati di rumah sakit baru, di mana dia menerapkan pelajaran yang telah dia pelajari dari Alessandra. Dengan demikian, perjalanan Alessandra berlanjut, dipandu oleh keinginan untuk menciptakan dunia di mana lebih banyak kisah inspiratif tentang mengatasi rintangan dapat diceritakan.